Aksi unjuk rasa digelar di sejumlah elemen ataupun dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Yogyakarta. Aksi yang digelar di pertigaan Gejayan ini menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban melawan, membuat pelaku panik dan melarikan diri. Di tengah saling serang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, setuju dengan kesepakatan AS untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama Anda saya Audrey Chandra. Dan saya Dipo Nurbahagia, langsung saja kita mulai Kompas Petang saudara edisi 13 Juni 2026 dengan informasi pertama. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap pria berusia 70 tahun di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Saat ingin diculik, korban melakukan perlawanan sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Polisi dari Mapolsek Penjaringan kini melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya masih kita dalami. Saudara, aksi demonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah terus berlanjut. Sejumlah komponen mahasiswa dan elemen masyarakat mulai memadati sudut pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu sore. Massa dari Aliansi Rakyat Memanggil ini terdiri dari komponen mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta, Aliansi Suara Ibu Peduli, serta elemen masyarakat. Selain itu, seruan bunyi klakson pengguna jalan juga mengiringi aksi massa yang membawa 6 tuntutan utama, termasuk meminta pemberhentian program makan bergizi gratis sebagai yang paling utama. Orasi tentang keresahan-keresahan warga ini mulai dikumandangkan. Massa aksi juga kompak membawa spanduk dan bendera tentang tuntutan terhadap pemerintah. Tak hanya membawa spanduk, tapi mahasiswa ini saudara juga melakukan aksi long march di tengah hujan yang saat ini masih terjadi di Yogyakarta untuk menyuarakan beberapa tuntutan, salah satunya adalah soal program makan bergizi gratis MBG. Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 2 orang yang diduga berniat menyusup dalam demo mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta kemarin.
Saat demo mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia kemarin, polisi menangkap 2 orang yang diduga berniat menyusup di demo. Bom Molotov disita sebagai barang bukti. Keduanya langsung dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dan ini membawa Molotov dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa Molotov. Akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa. Makanya kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Sementara itu demo mahasiswa di Solo, Jawa Tengah dari yang awalnya kondusif mendadak memanas sebab 2 mahasiswa diamankan polisi. Massa meminta polisi agar rekannya dibebaskan, sementara polisi menjelaskan tidak ada penangkapan seperti yang dinarasikan oleh mahasiswa. Polisi menjamin keamanan mahasiswa saat meninggalkan lokasi demonstrasi. Dari korban juga tadi sudah dibebaskan, saya tanyakan, dia itu tidak tahu apa-apa, dia cuma membawa selembaran, tiba-tiba dirangkul, dibawa masuk ke mobil. Beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan, yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Menanggapi aksi demo mahasiswa yang dipicu kenaikan harga Pertamax hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berjanji Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan mengingatkan pemerintah agar program-program strategis bisa terimplementasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, fraksi Golkar di DPR juga akan berupaya meningkatkan fungsi pengawasan atas penggunaan anggaran yang oleh mahasiswa dinilai terjadi pemborosan. Soal sikap pemerintah dan kami di DPR, apalagi Partai Golkar sebagai partai pendukung, saya kira pertama kami berterima kasih sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa selalu mengingatkan kami, mengingatkan pemerintah ya. Ini adalah bagian untuk bagaimana supaya semua program yang baik-baik yang direncanakan oleh pemerintah ini memang bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik sampai, dan kemudian kami di DPR tentu akan lebih serius lagi ya, masing-masing AKD ya itu memperkuat fungsi pengawasannya ya, termasuk nanti misalnya kalau ada evaluasi tentang APBN ya. Ini kan masa sidang setelah ini kami laksanakan dalam rangka untuk menyusun kembali anggaran masing-masing KRL ya. Soal aksi yang terjadi saat ini di Yogyakarta, kita akan temui jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Yogyakarta. Gesi, apa saja seruan demonstrasi para mahasiswa di Yogyakarta hari ini? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Jika bisa Anda saksikan masa aksi di pertigaan Gejayan ini juga masih penuh begitu ya. Kalau kita lihat dalam waktu 1 jam saja yang awalnya jalan ini masih digunakan oleh para pengguna jalan begitu, saat ini sudah diblokade karena ramainya masa aksi dari mahasiswa di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta dan juga perwakilan dari elemen masyarakat. Untuk aksi di Gejayan memanggil sore hari ini membawa 6
tuntutan utama, Audrey. Di antaranya ini adalah terkait pajak UMKM, kemudian UU Polri menyoroti dengan adanya kenaikan harga BBM ataupun Pertamax begitu ya. Kemudian meminta pemberhentian program makan bergizi gratis dan juga tentunya menyoroti rupiah yang melemah di mata dolar, serta yang terakhir ini ada militerisme yang dirasa ini cukup banyak terlibat begitu ya di pemerintahan saat ini. Para massa aksi ini berharap bahwa tuntutan-tuntutan ini nantinya bisa benar-benar disoroti oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah setempat begitu ya, untuk nanti dibawa atau disuarakan menuju ke pemerintah pusat yang akhirnya bisa terdengar dan juga bisa direalisasikan. Kalau bisa saya gambarkan, masyarakat atau massa aksi yang saat ini memenuhi pertigaan Gejayan ini tengah melakukan orasi-orasi menyuarakan tuntutan mereka begitu, untuk meminta, kalau saya dengar sedari tadi masih di poin pertama, yakni untuk meminta pemberhentian program makan bergizi gratis yang dinilai berdampak pada aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat kecil begitu ya. Dimana kalau kita lihat saat ini, Audrey, banyak sekali sembako, kemudian juga BBM yang kemudian juga naik, yang tentunya kondisi ekonomi saat ini sangat mencekik masyarakat begitu. Kalau bisa saya gambarkan juga, massa aksi yang berada di belakang saya ini juga tengah kompak mengenakan pakaian berwarna hitam begitu, Audrey, untuk menyuarakan 6 tuntutan utama mereka. Ya, Gesi, apakah sore hari ini ada perwakilan dari anggota Dewan mungkin atau pemerintah yang menemui mahasiswa? Kalau kami lihat dari dimulainya aksi sekitar 1 hingga 2 jam yang lalu begitu ya, Audrey, belum ada perwakilan dari pemerintah setempat yang kemudian hadir untuk berdiskusi begitu, yang mana padahal ini merupakan tujuan utama begitu daripada massa aksi begitu ya. Mereka ingin sekali untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan mereka ini kepada pemerintah. Namun dilihat sampai dengan sore hari ini belum ada perwakilan baik dari DPRD ataupun dari pemerintah Kota Yogyakarta atau pemerintah setempat ini yang kemudian juga datang di pertigaan Gejayan hingga sore hari ini. Terima kasih untuk laporannya, Gesi. Tapi sejauh ini titik-titik mana saja selain tempat Anda melaporkan? Apakah, kan tadi kalau kita lihat ada aksi berjalan kaki juga, apakah ada beberapa titik lain yang juga disuarakan oleh teman-teman mahasiswa maupun juga masyarakat sore hari ini? Kalau untuk titik sendiri, Audrey, untuk aksi pada sore hari ini memang difokuskan di Gejayan, karena memang untuk aksi ini merupakan aksi yang sering dilakukan begitu ya. Gejayan memanggil merupakan aksi besar dari Yogyakarta. Namun kalau kami lihat yang daripada massa aksi ini merupakan mayoritas mahasiswa, mereka tadi melakukan orasi-orasi terlebih dahulu di kampus-kampus mereka, seperti tadi di Universitas Gadjah Mada begitu ya, ada perkumpulan massa terlebih dahulu, kemudian juga long march mereka dari UGM menuju ke titik utama yakni di pertigaan Gejayan. Nah, untuk saat ini juga untuk jalan Gejayan ini juga diblokade. Selain jalan Gejayan yang ada di belakang saya, ini jalan Kolombo yang ada di samping kanan saya ini juga diblokade karena banyaknya massa aksi di sore hari ini, Audrey. Ya, ada 6 tuntutan yang saat ini sedang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa dan juga warga di Yogyakarta. Salah satunya meminta pemerintah untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan juga sorotan terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah. Saudara, aksi koboi viral di media sosial saat seorang pria menodongkan senjata api ke pengendara minibus di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Saudara, di tengah saling serang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei setuju dengan kesepakatan Amerika Serikat mengakhiri perang di Timur Tengah. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Gudang alat berat di Jalan Pluit Karang, Karya Barat, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu sore. 4 kendaraan terdiri dari mobil truk box dan 3 kendaraan truk terbuka ikut dilalap si jago merah.
Asap pekat yang membumbung tinggi berasal dari gudang alat berat yang terbakar di Jalan Pluit Karangkarya Barat, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Tugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara kini masih berjibaku memadamkan api dan mencari tahu penyebab kebakaran ini. Berikutnya dari aksi koboi viral di media sosial saat seorang pria menodongkan senjata api kepada pengendara minibus saat terjadi kemacetan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Aksi koboi ini terjadi saat seorang pria emosi disalip kendaraannya oleh korban. Pelaku turun dan menodongkan senjata ke arah korban. Pengendara lain melerai hingga korban berjalan meninggalkan lokasi. Polisi telah mengamankan pelaku di Polres Rohil beserta dengan barang bukti jenis airsoft gun. Korban inisial M ini menyalip antrian daripada ADK atau Kobo Jalan ini karena tidak terima mobilnya disalip karena arus buka tutup sehingga Kobo Jalanan atau ADK memberhentikan laju daripada mobil tersebut. ADK ini tidak terima dan mengambil senjata atau airsoft gun-nya yang dalam mobil tersebut lalu menodongkan kepada korban M. Kita ke berita lain, saudara. Sebagian masyarakat resah dengan kenaikan harga BBM Pertamax yang membuat mereka terpaksa harus beralih ke Pertalite. Akibatnya antrian Pertalite menjadi lebih panjang. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Bodia yang sudah kami rekam sebelumnya. Ya, kenaikan harga bahan bakar minyak seperti di Pertamina ini masih dikeluhkan oleh masyarakat banyak karena memang harganya meningkat cukup drastis. Seperti saat ini saya berada di SPBU Penjombongan yang dimana memang jika dibandingkan Pertamax, Pertalite ini lebih banyak antriannya, lebih dari 10 kendaraan dibandingkan Pertamax yang cukup sepi. Lalu juga kemudian bahwa memang di beberapa titik SPBU sendiri dikatakan Pertalite ini sempat terjadi beberapa kali kekosongan, namun di SPBU yang berada di daerah Penjombongan ini untuk Pertalite masih tersedia, tetapi memang antriannya cukup panjang yang dimana memang banyak beberapa masyarakat yang beralih dari Pertamax menuju ke arah Pertalite tentunya karena harganya cukup tinggi yang dimana ini dikeluhkan. Yang dimana sebelumnya sekitaran 12.000 namun saat ini sudah menyentuh lebih dari Rp16.000. Namun mungkin saya akan tanya sedikit kepada salah satu dari pengguna Pertalite. Halo Mas, selamat siang Mas. Brian. Mas, kalau boleh tahu sebelumnya menggunakan apa dan sekarang di Pertalite? Awalnya saya pakai turbo Pak, terus turbo naik saya ganti Pertamax. Sekarang Pertamax naik, Pertalite aja dah. Iya. Itu gimana Mas, kenapa bisa? Nggak ngerti juga ya, mungkin karena Iran itu ya. Kalau dari Mas sendiri beralih karena apa? Karena harganya naik Pak. Iya. Berasa banget soalnya dulu saya 70.000 Pertamax itu full tank. Sekarang paling cuma dapat 4 liter Pak. Iya. Jadi ini tetap akan menggunakan Pertalite. Paling di mix sih paling iya. Paling logikanya. Ya saudara, yang dimana memang bahwa dia mengatakan dari sebelum Pertamax Turbo lalu pindah ke Pertamax dan saat ini Pertalite yang dimana memang dikatakan bahwa harganya cukup tinggi sehingga ini menjadi keresahan bagi masyarakat. Yang dimana memang bahwa kenaikan ini sudah terjadi pada beberapa hari sebelumnya untuk sepeda motor sehingga saat ini antrian cukup banyak yang berada di antrian Pertalite dibandingkan pada Pertamax. Eril Wiranata, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Nah nanti khawatirnya orang-orang itu nggak pakai Pertamax malah lari ke Pertalite. Mau beli pertama ya mikir-mikir dulu ini. Masalahnya mahal, kadang uang kita juga mepet. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax tak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi penggunanya, tetapi juga pengendara lain yang sehari-hari menggunakan Pertalite. Warga menilai kenaikan harga Pertamax yang terlampau tinggi akan cenderung berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat sehingga akan banyak yang beralih ke Pertalite.
Imbasnya, pengguna Pertalite bertambah, namun stoknya terbatas, sehingga memaksa warga lain menggunakan Pertamax. Subsidi, tapi kan nanti imbasnya itu ya antrean panjang di SPBU. Kadang nanti kalau stoknya habis kita juga terpaksa beli Pertamax. Padahal sekarang itu kan selisih antara Pertalite sama Pertamax itu kan sama jauh, hampir 4.250 Mas. Mau beli Pertamax ya mikir-mikir dulu ini. Masalahnya mahal, kadang uang kita juga mepet. Sangat berat. Jadi itu kan kenaikannya sampai 4.000. Nah itu kan nanti ya sangat susah lah. Nah nanti khawatirnya orang-orang itu nggak pakai Pertamax malah lari ke Pertalite. Nah nanti kalau jangan-jangan Pertalite nanti banyak yang dibutuhkan, barang kosong, akhirnya malah susah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah jamin tidak menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi. Pemerintah juga tengah mengkaji alternatif insentif guna menjaga daya beli masyarakat pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Sampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Pertamina menaikkan kenaikan harga Pertamax menyesuaikan dengan harga pasar minyak dunia hingga mencapai Rp16.250. Sejumlah ekonom menilai kelas menengah akan terdampak imbas kenaikan Pertamax, sehingga pemerintah diharapkan dapat memberi stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Menengah ini bisa kena dampaknya, artinya apa? Daya beli mereka semakin melemah. Dan ini masalah cukup, kalau memang uangnya ada ya itu termasuk lumayan meringankan kelas menengah, tapi masalahnya apakah APBN kita bisa melakukan itu? Apakah kita punya duit untuk melaksanakan itu? Itu kan the question mark. Untuk memberikan market kepercayaan, dan saya tidak yakin itu bisa dilakukan kalau harga minyak ini 2 tahun lagi masih tetap tinggi. Warga berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan ekonomi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kondisi perang geopolitik. Tim Liputan Kompas TV. Tetap di Kompas Petang, di tengah saling serang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei setuju dengan kesepakatan AS untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Di tengah kegiatan dan negosiasi Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke showroom mobil di Rasalat Sharq, Teheran, Iran. Sebuah helikopter mengalami kecelakaan di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Bagian ekor helikopter patah sehingga helikopter tersebut berputar-putar dan membuat orang-orang di dalamnya terguncang hebat. Helikopter dengan bagian ekor yang rusak parah terus berputar di darat sambil bergetar kuat. Penumpang di dalamnya juga tampak ikut terguncang akibat putaran tersebut. Polisi mengatakan 2 orang yang ada di helikopter itu tidak alami luka. Penyebab pasti kerusakan yang membuat bagian ekor helikopter patah masih belum diumumkan oleh pihak berwenang. They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason. Is that going to be their agreement? They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap militer Israel. Serangan perlawanan diluncurkan di tengah upaya Israel memperluas kekuasaan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis rekaman operasi perlawanan ke Israel yang menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel di Bayada dan Rashaf di Lebanon Selatan. Gempuran rentetan roket juga diluncurkan ke sekitar Kastil Beaufort yang jadi pos pertahanan militer Israel. Sementara itu Israel meluncurkan serangan ke wilayah Sarafan yang berjarak sekitar 10 hingga 15 km di selatan kota Sidon. Serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan di Sarafan, Lebanon Selatan. Serangan demi serangan terus diluncurkan Hizbullah dan militer Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah meluncurkan serangan untuk melawan Israel yang berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan ke kota Kfar Tebnit, Lebanon Selatan. Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke showroom mobil di Rasalat Shark, Teheran, Iran. Dentuman yang diikuti runtuhnya bangunan showroom terekam kamera pengawas. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terjadi di tengah negosiasi damai. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menghantam bengkel mobil di Teheran. Sejumlah orang di dalam bengkel berlarian menyelamatkan diri saat rentetan serangan diluncurkan. Iran dan Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui rumusan kesepakatan awal yang bertujuan mengakhiri perang di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kesepakatan ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan sanksi terhadap Iran secara bertahap, dan pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta berakhirnya konflik di Lebanon. Menlu Iran menambahkan nota kesepahaman akan diikuti oleh pembicaraan mengenai persyaratan yang berkaitan dengan program nuklir Iran yang akan diselesaikan dalam 60 hari setelah kesepakatan awal tercapai. تنگه هرمز با جزئیاتش هست، رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mujtaba Khomeini setuju dengan kesepakatan AS untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump meyakini Mujtaba secara pribadi setuju dengan kesepakatan tersebut lantaran Iran sudah mengalami kekalahan telak. Because they've taken a pounding. They've taken a pounding like very few people could take. And they want to make the deal a lot more than I do. And we could have had it done the other way, I guess, but it would have taken longer. They got hit very hard recently, as you know. And I don't like to have to do things that way, but I felt it was necessary. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Netanyahu juga menekankan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dirinya sepenuhnya sepakat mengenai masalah tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir. Ia bahkan menyebut kedua negara telah mencapai tahap akhir menuju kesepakatan damai yang akan segera ditandatangani. Menurut Trump, kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Apakah Iran akan rela melepas program nuklirnya? Kami akan membahasnya bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno, Boromio Duarte, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia G. Cempaka Timur. Mas Evata, Mbak Fauzia, selamat petang semua. Selamat petang, Mbak. Siap, saya ingin ke Mas Evata terlebih dahulu bahwa sebelumnya Trump ini kan cukup percaya diri dan menyebut bahwa kesepakatan antara AS dan Iran sudah dekat. Tapi ketika Iran membocorkan dalam tanda kutip poin-poin kesepakatan, Trump ini justru membantah. Seberapa jauh kita ataupun kita semua bisa mempercayai statement dari Trump ini, Mas Evata? Baik, kalau kita hitung sebenarnya statement dari Donald Trump ini sudah 40 kali mengatakan bahwa perang ini akan berakhir, perang ini menuju titik terang, perang ini adalah satu kesepakatan yang paling indah yang pernah ada dalam sejarah manusia. Tapi pada kenyataannya dalam 40 statement itu tidak banyak yang berubah begitu. Maka mungkin saja rencana dari Donald Trump memang tidak ingin menyelesaikan konflik dalam waktu dekat, tetapi perdamaian diciptakan kali ini sebagai alat taktis, ya, baik secara politik maupun secara agresivitas mereka untuk mengejar ketertinggalan, ya, dengan negara-negara yang dianggap sebagai rival ekonomi dari Amerika Serikat. Maka kita bisa melihat bahwa Donald Trump juga sengaja memainkan situasi yang mengadu domba antara Iran dan juga Israel ke depannya. Dengan Donald Trump bermain di dua kaki seperti ini, berbicara manis, ya, kepada Iran sambil memeluk Israel, ya, tanda-tanda ketidakpastian inilah yang sebenarnya dimainkan dengan sangat apik oleh Amerika Serikat. Maka kita bisa melihat ke depannya malah dalam situasi kekacauan, Amerika Serikat mengambil keuntungan-keuntungan yang akhirnya malah memperkuat national security mereka atau national interest mereka. Nah, ini yang harus benar-benar dibaca. Meskipun kita merasa bahwa Donald Trump memang harus mengakhiri. Tapi akhirnya endingnya bagaimana? Apakah endingnya ikut dengan kemauan Iran atau ikut kemauan Amerika? Atau juga keduanya dalam posisi sama-sama ingin membergen? Maka baru nota kesepahaman, belum MOU. Saya lihatnya demikian. Oke, saya ingin menanyakan hal yang serupa kepada Mbak Fauzia bahwa Trump ini kan sebenarnya mengklaim bahwa damai sudah dekat, tetapi justru ketika Iran menyampaikan poin-poin misalnya Amerika Serikat akan melepas sebagian aset Iran yang dibekukan, termasuk juga program nuklir Iran tidak akan disentuh. Trump nampaknya ini cukup panas dengan statement tersebut. Anda memiliki informasi poin-poin apa yang sesungguhnya ada di antara rumusan kesepakatan ini? Baik Mas Diko, kalau saya lihat memang kita tahu bahwa sejak awal Juni begitu ya, ketika kita dengar bahwa salah satu statement adalah ada 60 hari terkait dengan perdamaian begitu ya, gencatan senjata selama 60 hari ini. Dalam konteks ini sebenarnya memang Trump sendiri maupun Mojtaba ini menaikkan bargaining antara keduanya. Jadi serangan yang kita lihat terhadap Apache, terhadap beberapa instalasi radar misalnya, dan juga balasan dari Iran ke beberapa military base, pangkalan militer yang terkait dengan Amerika Serikat, ini sebenarnya memang untuk menaikkan leverage begitu Mas. Jadi untuk mendapatkan poin yang paling tinggi begitu dalam konteks peace deal ini, bukan hanya untuk mencapai kemenangan. Kalau saya lihat ada dua hal yang menurut saya sebenarnya baik Iran maupun Amerika Serikat ini akan gunakan dalam konteks penyelamatan muka. Kita tentu dengar dari tanggal gencatan senjata dimulai dari tanggal 8 April lalu begitu ya, ini kedua negara ini mencari sesuatu jalan keluar yang bisa menyelamatkan muka keduanya. Dan saya melihat bagaimana statement yang baru-baru ini keluar dari Iran maupun dari Amerika Serikat ini merupakan jalan menuju perdamaian tadi yang disebut dengan penyelamatan muka. Dari sisi Iran sendiri, penyelamatan muka ini didapatkan dari statement Amerika Serikat yang mengakui kepemimpinan dari Mojtaba Khamenei, yang tentu ini sangat jarang dan bahkan sangat sebelumnya sangat tidak mungkin, karena kita dengar di awal Maret misalnya begitu ya, ada ketidakperimaan dari Trump bahwa yang diangkat menjadi
pemimpin tertinggi di Iran adalah Mojtaba Khamenei. Itu yang pertama. Sedangkan saat ini statement Trump adalah justru sudah mulai mengakui adanya Mojtaba Khamenei. Ini penyelamatan muka yang sangat besar menurut saya dan bisa menyelamatkan muka Iran. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Amerika Serikat sendiri, kita tahu berkali-kali dari Donald Trump menginginkan keberhasilan yang lebih tinggi dari JCPOA yang dimiliki oleh atau dibentuk dan sukses begitu ya, dibentuk oleh zaman Barack Obama. Nah, saat ini satu klausul yang sedang didiskusikan adalah terkait dengan sunset clause atau berapa lama Iran tidak boleh memiliki nuklir ya, sekitar 15. Baik, bahwa serangan ini juga digunakan untuk leverage ya, atau mungkin bisa dikatakan sebagai senjata negosiasi. Saya ingin tanyakan ke Mas Evata, bahwa Amerika Serikat dan Iran masih saling serang, mereka berdua masih saling ngotot antara poin-poin yang kemudian dibahas. Pertanyaan saya, apakah kesepakatan damai ini sesungguhnya sudah dekat atau masih jauh, Mas Evata? Ya, coba kita melihat ya status perundingan terkait dengan pencairan dana yang beku ya, dibekukan oleh Amerika Serikat. Kurang lebih kalau dirupiahkan ini sekitar 384 triliun. Nah, ini statusnya masih setengahnya dibayar di muka begitu, dan ini juga belum jelas apakah sudah dipastikan bahwa itu memang sudah cair ataukah tidak. Ketika isu ini akhirnya sampai ke publik Iran, tentu demonstrasi juga akhirnya bisa mempengaruhi situasi politik dalam negeri Iran itu sendiri karena terlalu berkompromi dengan Amerika Serikat. Terus yang kedua terkait dengan penangguhan sanksi minyak ya, ya Amerika Serikat ini hanya mau setuju tapi bertahap. Nah, kalau bertahap ini kan tidak jelas ini waktunya sampai kapan akan berakhir begitu. Bisa saja sesuai dengan keinginan Amerika Serikat yang tadi bahwa perang ini tidak boleh selesai duluan begitu. Bahwa mungkin sekarang kita melihat publik Amerika mengalami satu tekanan yang sangat tinggi dari perang ini gitu. Harus ada wajah yang diselamatkan. Padahal sebenarnya Donald Trump memang harus menciptakan konflik untuk menyelamatkan politiknya. Itu bisa saja menjadi salah satu strategi yang dilakukan. Ketika politik dalam negeri hancur, lakukanlah sesuatu di dalam luar negeri. Berperang dengan negara tetangga atau lakukanlah agresivitas yang akhirnya membuat situasi politik dalam negeri menjadi sesuatu yang sifatnya urgent karena ini adalah kepentingan nasional. Lanjut lagi terkait dengan pencabutan total blokade maritim ya, apakah Iran mau berkompromi? Ya jelas tidak mau. Dana rekonstruksi perang ini yang paling menarik ini. Iran meminta kurang lebih 4.800 triliun gitu. Nah, ketika ini disodorkan Amerika Serikat ya pasti jelas tidak akan pernah sedikit pun bergeming atau mau menyepakatinya. Karena tadi posisi Amerika merasa bahwa kami sekarang dalam posisi sangat-sangat memegang kendali. Lanjut lagi terkait dengan hak uranium begitu, ketika nota kesepahaman dan mengenai bagaimana hak-hak mereka ya itu diakui, nanti ke depannya ya otomatis hak mengenai uranium juga akan diminta oleh Iran. Apakah Amerika akan setuju? Tentu tidak. Nah, maka serangan demi serangan ini tentu ke depannya akan membuat situasi pelemahan dalam politik dalam negeri Iran yang diharapkan oleh Amerika adalah kemenangan secara total. Demikian. Pertanyaannya ke Mbak Fauzia adalah apakah mungkin, karena salah satu poin yang dibahas adalah soal nuklir, apakah mungkin Iran rela melepas program nuklir yang kemudian tentu sudah dilakukan sudah lama sekali? Saya lihat memang kalau dilepaskan secara total tentu tidak mungkin, Mas. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya jelaskan sedikit terkait sunset clause atau pembatasan kegiatan pengayaan uranium yang sebelumnya di JCPOA itu ditentukan selama 10 tahun di bawah Obama. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Iran adalah 5 tahun, sedangkan yang dipropos atau yang diajukan oleh Amerika Serikat ada 20 tahun. Ada informasi bahwa laporan beberapa media menyebutkan angka akan ditemukan di tengah sekitar 15 tahun. Yang artinya statement yang disampaikan oleh Trump dan Netanyahu bahwa selama mereka memimpin, maka tidak akan Iran melakukan pengayaan adalah suatu hal yang valid, Mas. Jadi ya dari sini kita bisa melihat sebenarnya bisa diinterpretasikan bahwa memang statement-statement ini sangat terkait dengan detail dan tentu saja jika ditanya apakah memungkinkan jika 15 tahun tidak terjadi atau tidak dilakukan pengayaan uranium dan terlebih ketika dilakukan pengenceran terhadap yang sudah diperkaya tinggi ini dilakukan di dalam negeri, tentu akan sangat mungkin, Mas. Terlebih dalam konteks ini, Iran juga sebenarnya tertekan secara ekonomi untuk menghentikan perang. Selain Amerika Serikat juga tertekan secara politik. Oke, saya ingin ke Mas Evata lagi bahwa Rusia dan Tiongkok bahkan sudah mendesak ya sebenarnya kepada Amerika Serikat dan Iran untuk kembali berunding, tapi kita tahu bahwa kedua pihak masih saling ngotot, masih ada perang yang terjadi. Apa hal yang bisa melanggengkan negosiasi ini, kesepakatan damai ini dapat terjadi? Singkat saja Mas Evata. Ya, situasi Iran kali ini bisa kita katakan menjadi korban karena ternyata statement dari Cina sendiri mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak ingin membeli minyak
dari Iran. Padahal kita tahu bahwa Ghost Fleet yang selama ini mengantarkan perekonomian Iran berada pada posisi yang cukup stabil meskipun sudah dilakukan double blokade. Nah, ini tandanya apa? Bahwa memang semua sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir. Jadi pertemuan dilakukan di Cina, pertemuan dilakukan di mana saja, itu sebenarnya merupakan peperangan yang dimiliki oleh negara-negara adik kuasa begitu, yang berharap agar tidak ada yang boleh melampaui mereka dan kepentingan mereka. Ketika Iran nanti memiliki nuklir, ini akan menjadi ancaman yang serius. Dan kita tahu bahwa Iran ini adalah petrostate ya, yang menjadi salah satu ancaman yang luar biasa. Ya. Tetapi tentu ini sebenarnya merupakan tekanan yang dilakukan oleh Donald Trump juga kepada Cina. Ini juga ingin membuat akhirnya Cina juga bertekuk lutut, tapi dalam kondisi saat ini kita tidak bisa mengatakan demikian karena masih ada banyak layer-layer yang perlu dibuka. Oke, tentu kita masih akan melihat ya seperti apa perkembangan yang kemudian terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Mas Evata Filomeno Borromeo Duarte dan juga Mbak Fauzia G. Cempaka Timur telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Mas. Saudara, masa dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di Yogyakarta menuntut perbaikan ekonomi. Laporan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, aksi demonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah terus berlanjut. Sejumlah komponen mahasiswa dan elemen masyarakat hari ini memadati sudut pertigaan Gejayan Yogyakarta. Massa dari Aliansi Rakyat Memanggil terdiri dari komponen mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta, Aliansi Suara Ibu Peduli, serta elemen masyarakat. Selain itu, seruan klakson pengguna jalan juga mengiringi aksi massa yang membawa 6 tuntutan utama, termasuk meminta pemberhentian program MBG sebagai yang paling utama. Orasi tentang keresahan warga mulai dikumandangkan. Massa aksi juga kompak membawa spanduk dan bendera tentang tuntutan mereka terhadap pemerintah. Klakson teman-teman, pajak, pajak. Kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Merupakan wilayah kegiatan proyek perputaran bisnis, lokasi bisnis. Ribuan mahasiswa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek mengepung kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat sejak Jumat siang hingga malam hari. Klakson teman-teman, pajak. Aksi yang diawali dengan long march dari Senayan itu membawa 5 tuntutan utama untuk evaluasi kebijakan pemerintah dan perbaikan ekonomi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok serta BBM, dan menghapus praktik militerisme di ruang sipil. Mahasiswa juga menuntut penghentian program MBG, proyek koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kekeliruan kebijakannya. Aksi demo mahasiswa yang sebelumnya akan dipusatkan di Bundaran HI ini menjadi batal karena dicegat aparat kepolisian. Mahasiswa mengaku mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polres Jakarta Pusat. Namun, polisi tetap melarang karena adanya peraturan Gubernur DKI soal kawasan padat aktivitas. Kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetahui kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya, tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman. Kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya. Belum ada surat yang dikirim dari BEM UI dalam pemberitahuan penyampaian aspirasi di hari ini. Ada peraturan Gubernur DKI nomor 232 tahun 2015 dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi,
Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk Patung Kuda, ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI. Sehingga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, ini akan memberikan dampak yang luar biasa sampai dengan arteri. Selain di kawasan Duku Atas, aksi demo mahasiswa di kawasan Salemba, Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan saat petugas gabungan TNI Polri berusaha membubarkan jalannya unjuk rasa. Para mahasiswa dari GMKI ini meluapkan kekecewaan dan kemarahannya atas naiknya harga BBM non-subsidi. Tak hanya di Jakarta, aksi demo mahasiswa juga terjadi di kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah di depan gedung DPRD Solo. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Menanggapi tuntutan mahasiswa soal kenaikan harga Pertamax dan penghentian program MBG, politisi Gerindra Andre Rosiade tegaskan, harga Pertamax mau tak mau harus dinaikkan karena imbas situasi geopolitik. Sementara polemik korupsi MBG, Andre menilai pemerintah sangat mendengarkan keluhan publik dengan menindak tegas pimpinan BGN yang korup, serta menutup 8.000 lebih SPPG bermasalah. Kita tahu sama tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non-subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Begitu banyak masalah MBG, apa yang lakukan kita sudah menutup 8.200 lebih dapur, ya, sesuai dengan aspirasi. Dapur-dapur bermasalah udah 8.200 ditutup. Lalu soal penyalahgunaan kewenangan dan berbagai hal, itu proses hukum sudah berjalan. Pemerintah sudah memecat pimpinan BGN, kepala BGN dan 2 wakil kepalanya, dan juga proses hukumnya jalan. Dan sekarang pemerintah melakukan pembenahan supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dan penyimpangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi. Para mahasiswa berharap pemerintah bisa lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga imbas dari naiknya harga BBM yang mendadak. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta anjloknya IHSG menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini mahasiswa dan warga di Yogyakarta juga tengah melangsungkan aksi demonstrasi, dan sekarang kita pantau situasi paling baru dari aksi demo mahasiswa dan warga di Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia. Apa saat ini yang sedang terjadi di sana, Gesi? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Untuk saat ini orasi masih terus dikumandangkan dari perwakilan massa aksi. Jika mungkin sayup-sayup di belakang ini bisa Anda dengarkan, banyak sekali tuntutan yang kemudian disuarakan begitu ya. Saya lihat juga agak sedikit beramarah begitu kalau dilihat untuk suara dan juga ekspresi dari perwakilan massa ini. Kalau kami tarik ke belakang dari tadi ini untuk orasi-orasi yang disampaikan, Audrey, ini berfokus untuk pembubaran atau pemberhentian program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu tuntutan utama dari 6 tuntutan yang dibawa oleh massa aksi di aksi demonstrasi Gejayan Yogyakarta kali ini. Masyarakat berharap atau massa aksi ini berharap tuntutan ini kemudian dapat didengarkan secara langsung oleh pemerintah setempat begitu ya, dan nanti juga bisa kemudian dibawa menuju ke pemerintah pusat untuk direalisasikan. Dari pukul 2 sampai dengan saat ini dari persiapan begitu ya, saya lihat juga massa aksi tidak ada yang berkurang meskipun tadi sempat diguyur hujan. Semangat mereka ini masih terus berkobar begitu, mengingat atau menyoroti tuntutan ini sejalan dengan keresahan mereka, dimana kalau kita lihat ada kebijakan untuk kenaikan harga BBM, kemudian juga sembako yang saat ini juga mayoritasnya naik. Ini kemudian menggerakkan hati massa aksi dan juga masyarakat
Yogyakarta yang turut terlibat ini untuk menyuarakan tuntutan demi mereka bisa mendapatkan kemudahan di tengah ekonomi yang sulit saat ini, Audrey. Untuk saat ini juga suasana masih kondusif, sempat tadi ada sedikit kericuhan begitu ya, karena ada sedikit massa aksi yang melihat aparat pengamanan begitu TNI dan juga Polri, yang memang ini juga menjadi salah satu poin tuntutan tentang militerisme, sehingga tadi sedikit ada argumen begitu dari para massa aksi tertuju kepada polisi dan juga TNI yang ada di Gejayan sore hari ini. Laporan langsungnya terima kasih Gesi Lutfiah dari Yogyakarta. Saudara, demo mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi sudah berlangsung sejak hari Kamis kemarin hingga Sabtu ini berlangsung di Yogyakarta dan juga sejumlah tempat. Nah, seruan ini dipicu kekhawatiran usai harga Pertamax naik hingga pelemahan nilai tukar rupiah serta adanya korupsi program makan bergizi gratis MBG. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah merespons cepat aksi demo mahasiswa dan warga yang terjadi beberapa hari terakhir? Kita diskusikan sore hari ini bersama dengan Koordinator Lapangan BEM UI, Hafiz Hernanda. Mas Hafiz, selamat sore. Halo, selamat sore. Dan hadir juga Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo dan Ketua Presidium 08 Hak Kurniawan. Mas Kurniawan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya mau ke Mas Hafiz dulu. Mas Hafiz, setelah kemarin mahasiswa berlangsung demonya di Jakarta, hari ini demo berlanjut tapi di Yogyakarta, seruannya kurang lebih hampir-hampir sama. Ada tentang stop pemborosan APBN, turunkan harga Pertamax, hentikan program diantaranya MBG dan juga Koperasi Merah Putih, hentikan militerisme, dan juga Presiden berani mengakui kesalahan. Pertanyaan saya, dari 5 tuntutan itu, yang mana sebenarnya dari teman-teman mahasiswa menyuarakan harus menjadi prioritas yang harus didahulukan pemerintah? Izin menjawab ya. Dan juga perkenalan juga, nama saya Muhammad Hafiz Hernanda. Di sini saya diamanahkan sebagai koordinator bidang Sospol BEM UI 2026. Ketika kita berbicara tentang tuntutan, sungguh itu sesuatu hal yang kompleks. 5 tuntutan tersebut sebenarnya kita melihat dari segi urgensi, signifikansi, dan visibilitasnya. Dan kita menilai bahwa 5 tuntutan tersebut urgensinya sangat besar. Saya kira ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, jawabannya tentu saja pemerintah harus menjawab 5-5-nya. Tidak hanya 5 tuntutan yang telah dari BEM UI buat dan mahasiswa yang buat ya, tapi seluruh tuntutan yang telah dibuat sebelum-sebelumnya 2 tahun terakhir masa Prabowo Gibran, seperti itu. Karena yang Anda anggap ini bukan hanya 1-2 yang paling penting, tapi semuanya penting saat ini yang harus segera dilakukan pemerintah. Betul, tentu. Karena kalau saya jadi pemerintah ya, saya akan melihat suara rakyat itu penting. Dan tentu saja tuntutan tersebut merupakan suara rakyat gitu loh. Kalau misalnya memang betul pemerintah melihat bahwa suara rakyat penting, berarti mereka harus menjawab seluruh tuntutan yang ada. Oke, menjawab tuntutan itu dari masyarakat, saya akan tanyakan ke Mas Kurniawan atau Bang Kurniawan. Mas Kurniawan, tadi dari teman-teman mahasiswa menyatakan bukan hanya 1-2 saja yang harus segera dijawab pemerintah, tapi semua tuntutannya. Kalau begitu, kenapa sampai sekarang pemerintah ini yang mengatakan bahwa terbuka akan kritik, tapi belum ada sama sekali respons baik dari Presiden maupun pihak istana secara resminya, ofisialnya? Jadi begini, Mbak, ya. Tentang tuntutan adik-adik mahasiswa, kami pun mengerti. Karena apa? Adik-adik mahasiswa ini kan memang dituntut kritis dan idealis ya, Pak. Dan pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah merespon, Mbak. Kemarin tuntutan untuk menstabilkan harga, nggak usah didemo saja, ya. Tentu itu akan dilakukan oleh pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia ini kan terkait dari geopolitik internasional ya, Mbak. Dirasakan bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara pun mengalaminya, Mbak, terkait perang Iran dan Israel serta Amerika, ya. Tuntutan itu real kita terima. Bahkan sampai hari ini saja sudah 8.200 MBG atau dapur yang sudah kita suspend, ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu kita udah tutup, Mbak, ya. Oke, sudah jawab Mas Kurniawan, tapi pertanyaannya ketika aksi demonstrasi berlangsung 3 hari terakhir di berbagai pihak, bukan hanya di Jakarta, artinya ada ketidakpuasan dari massa ataupun masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa tentang jawaban dari istana atau pemerintah. Mbak, ya, kalau memperbaiki sesuatu itu kan bukan juga bisa lebih, Mbak. Untuk menata negara yang sudah memang benar-benar hancur,
lumpuh ya secara ekonomi ini kan ini terjadi bukan cuma sekarang ini Mbak. Justru saat ini Bapak Prabowo Subianto ini tengah memperbaiki, masih fokus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini. Seharusnya adik-adik mahasiswa juga harus ngerti dong ya. Kalau di Indonesia saja tidak mau mendengarkan, tidak beri kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk memperbaiki semua kerusakan, ini yang bahaya Mbak ya. Karena ini ya, kalau adik-adik mahasiswa saya yakin percaya bahwa semua itu dilakukan karena memang mereka idealis ya, mereka bagus, patriotis Mbak. Tapi kita takutkan di balik agenda adik-adik mahasiswa ini ada kepentingan-kepentingan yang disusupkan di situ ya. Semua aspirasi dari adik-adik mahasiswa pasti direspon Mbak. Cuma sabar ya. Karena mau memperbaiki sebuah negara ini tidak bisa lagi maksudnya, juga. Bang Mas Kurniawan, kepentingan yang disusupkan itu seperti apa tuh maksudnya? Kita tahu Mbak, dalam arti begini nih. Saat ini Prabowo tengah fokus ya melakukan perubahan-perubahan besar terkait situasi impor segala macam ya. Ini negara-negara yang berdampak dengan kebijakan Prabowo ini apa? Negara yang punya kepentingan terkait apa? Impor satu pintu, pemberantasan korupsi, dan apa mafia-mafia migas, semua kan disikat, Mbak. Jadi ini yang berdampak itu kita sebut saja, Mbak. Singapura sangat kalau gitu sangat terdampak. Kebijakan dari Prabowo ini, Mbak, gitu loh. Sudah diperbaiki, tapi kemudian diduga kemudian ada yang menyusupi dengan agenda-agenda sehingga membuat mahasiswa sampai turun ke jalan. Betul seperti itu, Mas Hafiz? Itu sama sekali sebuah tuduhan yang sangat ofensif sebenarnya bila didengar, terutama tuntutan-tuntutan ini itu semuanya tuh based on apa yang diaspirasikan oleh rakyat gitu. Perlu publik tahu bahwa kita menyusun tuntutan tersebut kita berdasarkan beberapa metode sebelumnya gitu. Pertama kita mengadakan FGD, kita mengundang banyak sekali ekonom dari Selios, dari LPM, dan segalanya, dan bahkan kita juga mengundang dari aspek-aspek masyarakat seperti pelaku UMKM bisnis kecil. Selanjutnya kita juga mengadakan konsolidasi di mana kita berdiskusi untuk menyusun tuntutan tersebut, dan akhirnya kita turun di hari Jumat. Ketika ada lontaran tuduhan seperti itu sepertinya sebuah tuduhan yang tidak bisa ditanggung jawab. Saya yakin, karena saya akan bertanya kembali kepada Bapak. Coba sebutkan saja, jangan negaranya, tetapi individu tersebut yang quote unquote sedang menunggangi gerakan kami gitu loh. Karena ini tidak satu atau dua kali orang-orang bilang demikian. Sejujurnya saya lihat ini sebuah pola gitu, pola sebuah mereduksi pergerakan kami. Karena saya lihat sendiri di berita Kompas bahwa polisi-polisi pun bilang bahwa aksi kemarin merupakan aksi yang dikooptasi, aksi yang ditunggangi, dan itu merupakan hal-hal yang sangat ofensif. Dan di sini ada mau mengatakan bahwa ini 100% tidak benar. Ini aksi karena memang keresahan dan tadi based on data dan juga analisa yang Anda sudah kaji juga bersama dengan teman-teman dari para pengamat. Betul, kita bisa melihat sekarang BBM katanya naik, sekarang Pertalite makin langka karena hal tersebut. Kita sekarang bisa lihat saja ke Pertamina saat ini bahwa sekarang banyak sekali barisan-barisan yang terjadi dalam Pertamina gitu loh, bahwa mereka semua sedang mengantri di dalam Pertalite. Itu pertama. Dan kedua, sebenarnya yang lucu juga tesis yang dibawa oleh BEM UI sebenarnya, kami tahu kalau misalnya pemerintah itu tahu mereka salah, tapi lucunya mereka itu tidak mau mengaku dirinya salah dan malah membohongi rakyat. Sebelumnya juga Bapak sendiri bilang bahwa sekarang pemerintah sedang membetulkan ekonomi yang sedang hancur lebur. Nah, berarti Bapak sendiri mengatakan bahwa ekonomi sekarang sedang hancur lebur, toh kita bisa menyepakati hal tersebut. Tetapi kita lihat apakah menteri kita menyatakan hal demikian, apakah Prabowo menyatakan hal demikian, apakah Bank Indonesia mengatakan demikian? Tentu enggak. Tapi ternyata dari Bapak sendiri bisa menyetujui bahwa sekarang ekonomi sedang hancur lebur. Kedua, mungkin terakhir, ini ketiga. Bapak bilang bahwa saat ini semua orang sedang mengalami hal yang sama gitu loh. Hal-hal yang justru sama yang dirasakan oleh negara lain adalah tidak hanya dolar Amerika yang menguat, tetapi Singapura, Malaysia, dan negara-negara pun mata uangnya menguat, dan itu berarti nilai rupiah itu melemah. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang teman-teman akan lakukan? Kemarin sudah melakukan aksi demonstrasi, apakah akan melakukan aksi lagi? Tuntutannya seperti apa begitu? Apakah juga akan ke DPR? Karena mengingat kemarin katanya menolak ya ke DPR ya, malah melakukan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Jadi pertanyaannya, jika pemerintah sampai dengan sekarang belum respons secara official, meskipun memang sudah dikatakan di beberapa tempat memang sudah ada pernyataan, apa yang akan teman-teman lakukan? Usai jeda ya Mas Hafiz, Mas Kurniawan, tetap bersama kami di Kompas Petang.
Mas Hafiz, kalau kemarin Anda dan teman-teman juga meminta untuk membunyikan klakson para pengendara yang sedang melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, itu sebenarnya bentuk seperti apa? Kecintaan, lelahkah, atau bentuk kelelahan dari Anda dan teman-teman? Itu sebuah perasaan yang tercampur aduk, bahwa sejatinya semua program yang ditujukan untuk rakyat itu malah membuat kita lebih kontraproduktif gitu loh. Jumlah anggaran dipakai oleh MBG itu sangat banyak sekali. Awalnya 320 triliun, walaupun dipangkas jadi 260 triliun. Tapi kita harus ingat bahwa MBG itu ada di anggaran pendidikan di APBN. Saat ini itu sebuah masalah yang sangat besar. Karena demikian kita meskipun sudah ditangkap orang-orang yang bermasalahnya, itu belum membuat Anda puas? No, itu tentu jauh dari kata puas. Karena ini tuh sudah membuktikan gitu, tesis sebelumnya juga. Sebenarnya mereka tahu bahwa mereka salah, tapi sayangnya mereka tidak mau mengakui mereka salah, itu kedua, dan mereka malah membohongi kepada kita gitu loh. Di depan muka kita sendiri. Apa yang terjadi oleh Dadan dan Wakil Benjen yang lainnya, itu tuh cuma satu dari many yang akan terjadi selanjutnya bila hal ini terus terjadi. Karena jelas program MBG itu bisa jadi ladang basah korupsi yang telah dikasih beritahu oleh NGO sebelumnya. Tapi saat ini pemerintah malah terkesan lalai. Belum lagi sebelumnya Dadan sudah mengeluarkan banyak sekali duit yang tidak berguna. Seperti sebelum dia tertangkap, 1 hari sebelum dia tertangkap, dia ingin memberi makanan gratis kepada anak-anak Indonesia yang ada di Arab Saudi. Oke, nah itu tadi Mas Kurniawan, sepertinya meskipun tadi memang sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun belum puas nih dari teman-teman mahasiswa maupun juga masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Jangan-jangan kalau gitu pertanyaannya, apakah pola komunikasi pemerintah yang jangan-jangan mungkin kurang terserap dengan baik sehingga belum bisa diterima oleh masyarakat untuk dimengerti? Jadi gini loh Mbak, ya masalah MBG. Ini program mulia Mbak, program mulia dari negara untuk memberi makan orang-orang yang kesusahan untuk mendapatkan sarapan ya. Kalau Mas Hafid itu bukan penikmat MBG, kita ngerti ya. Karena sasarannya memang bukan orang-orang yang mampu, tapi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah, adik-adik kita, anak-anak kita yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan. Itu tujuannya. Kalau masalah pelaksananya itu amburadul, kan oknum-oknumnya itu sudah ditangkap, Pak. Ini menjadi bahan evaluasi juga supaya kedepannya tidak terjadi, ya. Semua sangat mendengar aspirasi dari siapapun, terutama dari adik-adik mahasiswa, ya. Mungkin yang diinginkan teman-teman adalah mengurangi dan kemudian uangnya dialokasikan, seperti misalnya Pertamax yang tidak usah naik. Loh, Mas Kurniawan. gini lagi, ntar dulu ya, saya dulu ngomong, belum selesai ini ya, Pak David ya. Yang dinaikkan ini kan pertama, ini non subsidi, ini BBM yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas ya. Jadi intinya Mbak, pemerintah tidak menaikkan harga minyak subsidi ya. Masalah kelangkaan minyak itu dialami bukan cuma di Indonesia saja. Bahkan di Malaysia, Singapura, Filipina juga merasakan imbas yang sama dari politik internasional yang memang kena sama negara ya. Oke, tapi pertanyaannya gini, kan tidak semua juga yang mau beralih ke Pertamax begitu karena mereka menganggap ada yang sulit ya, artinya susah mencari uang, apalagi harus mereka mengganti dengan Pertamax. Dan kalau kita lihat di beberapa SPBU di Jakarta ini juga sangat sulit, sudah mulai sulit bahkan untuk menemui Pertalite, dan Pertalite sudah tidak ada nih di tulisannya, hanya Pertamax, Pertamax Turbo, Green dan lain sebagainya. Iya, ini dampak kelangkaan minyak kan bukan disengaja Mbak. Kita masih mencari terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan sumber minyak atau distributor minyak selain negara-negara yang bermasalah, itu kan masih diupayakan Mbak ya. Yang dinaikkan itu harga Pertamax. Dan kita tidak memaksa orang-orang kecil seperti saya ini untuk beli Pertamax. Pertalite masih ada kok, ya masih ada, gitu loh. Nah makanya itu nanti kita real, Mbak. Kita mengkritisi pemerintah juga real, ya. Di tengah-tengah Prabowo berusaha memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini, ya. Ini banyak yang merasa tidak suka dengan program-program andalan Prabowo, pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia, ya. Mafia
ekspor yang kita batasi, ya kita awasi. Ini kan negara-negara yang berdampak ini pasti melakukan perlawanan, Mbak. Makanya adik-adik yang demo kita respon, ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita pasti ramah kepada rakyatnya kok. Kalau direspon itu, Mas Kurniawan, berarti apakah ada dari perwakilan pemerintah begitu untuk menemui teman-teman mahasiswa? Jauh ini belum ada sih. Kalau menurut Bapak gimana? Apa ternyata Bapak melihat sesuatu data yang baru? Karena sejauh ini kami melihat kemarin berangkat dari jam 10 pagi sampai sore sampai malam kita belum melihat sama sekali. Tapi mungkin Bapak melihat. Oke, dalam arti begini. Nah, ini juga merupakan bahan evaluasi, ya, Mas Hafid. Kalau memang mau bicara real, ya, ini masuk logika, saya akan bantu, Mas, untuk komunikasi dengan pemerintahan, ya. Saya di sini, Mas, sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, juga Ketua Presidium 08, ya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan bagian dari pemerintahan Prabowo. Cuma kami melakukan pendukungan kepada Prabowo karena kita meyakini Prabowo masih punya visi dan misi yang bagus untuk negara ini. Justru Prabowo banyak diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Prabowo. Kalau gitu sebenarnya yang Mas Hafiz dan teman-teman inginkan dialog atau pertemuan seperti apa? Jelas, yang kita inginkan pertama, sebenarnya saya ingin bertanya dulu ke Bapak. Saya kira menurut Bapak, Prabowo tahu nggak kondisi negara ini seperti apa? Bapak sendiri kan menyatakan kalau sebenarnya kondisi negara ini ekonomi hancur lebur. Itu yang Bapak katakan word by word. Tapi menurut Bapak sendiri, kira-kira Prabowo tahu nggak? Prabowo tahu, makanya asas prioritas dulu, Mas. Ya, kebocoran-kebocoran anggaran ini itu yang diperbaiki, ya. Makanya dihantemlah koruptor-koruptor, mafia migas. Itu tahu, Mas, prioritas, ya prioritas gitu loh. Tapi kan pertanyaannya simpel, Mas. Kalau sebenarnya betul Prabowo itu tahu, kenapa pemerintah malah bilang ekonomi kita baik-baik saja? Itu satu. Kedua, kenapa pemerintah tidak mau kita bersuara jika ekonomi itu tidak baik-baik saja? Ketiga, kenapa justru pemerintah malah memberi 4.150 personel turun untuk kita hanya bersuara, berdemonstrasi. Kalau sebenarnya betul pemerintah menyatakan bahwa ekonomi kita hancur lebur, silahkan katakanlah. Jangan diam-diam lewat program-program yang katakanlah di depan kita atau di depan rakyat-rakyat. Perlu diingat, salah satu tuntutan kita adalah kita ingin Prabowo mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Karena saat ini kita lihat ini sebuah masalah kepemimpinan. Saat ini komunikasi Prabowo Gibran itu sangat dipertanyakan. Bagaimana mereka bicara ini? Mas Kurniawan. Mas Hafid, ya. Oke, gini saya ngerti, saya nangkap apa maksud Mas Hafid ya. Berarti begini. Masalah jeleknya komunikasi kita akui, Mas. Ya, kurang bagusnya komunikasi dari istana ke masyarakat kita akui dan kita evaluasi, ya. Kita evaluasi dalam arti untuk memperbaiki sebuah negara ini kan dibutuhkan waktu juga, Mas, ya. Di tahun kedua Prabowo ini perbaikan tengah dilakukan, Mas. Mulai kita harus akui, adik-adik juga harus real dong, ya. Jangan yang naik pertama, ya, ini memang imbas dari masalah yang dunia tadi. Ini justru yang melakukan demo ini yang menikmati subsidi, gitu loh. Tapi Bapak sebenarnya, kalau gitu pertanyaan saya tengahi buat Mas Kurniawan dan juga Mas Hafiz. Yang pertama deh ke Mas Hafiz dulu, apa yang sebenarnya teman-teman inginkan? Dialog seperti apa? Pertemuan seperti apa yang diinginkan? Tapi Bapak dan publik itu harus tahu bahwa saat ini Indonesia itu tuh terjebak kelas menengahnya yang suatu dinamakan middle income trap. Mayoritas rakyat Indonesia itu kelas menengah, Pak. Bapak sendiri kan bilang Pertamax itu dipakai oleh kelas menengah. Iya betul, tapi saat ini kelas menengah kita itu tuh rata-rata pada turun kelasnya, Pak. Mereka sedang tersakiti karena hal tersebut. Karena Pertamax tambah lagi ini makin akan mencederai kehidupan yang hari-hari gitu. Jadi yang Anda inginkan seperti apa dialognya, komunikasinya, Mas Hafiz? Yang kita inginkan adalah pertama Prabowo harus mengakui kesalahan. Kedua, Prabowo harus terus terang bahwa saat ini Indonesia bisa saja menuju kebangkrutan sesuai dengan tagar aksi kami gitu. Menuju Indonesia bangkrut, tidak hanya bangkrut ekonomi, tapi
tapi juga bangkrut moral kepemimpinan gitu loh. Itu yang dibutuhkan saat ini. Karena kita lihat bahwa pemerintah itu bisu dan tuli. Bahkan suara saya itu Oke, baik. Artinya ini adalah satu bentuk kecintaan Anda, kepedulian ya terhadap Indonesia supaya lebih baik lagi gitu ya Mas Hafiz ya. Kalau gitu pertanyaannya ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, apa tuh yang tadi sudah ingin teman-teman sampaikan dan apa respon dari relawan Prabowo Gibran juga kepada pemerintah? Mbak, kami itu relawan tegak lurus Prabowo, Mbak ya. Kalaupun memang ada yang salah, kami pun mengkritisi, Mbak. Bahkan kami siap mencabut dukungan ke Prabowo kalau Prabowo tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat. Itulah bentuk cinta yang bertanggung jawab, Mbak. Tapi memperbaiki sebuah negara yang memang sudah rusak ini kan butuh waktu juga, ya. Kalau dikatakan Indonesia akan menuju ke arah kebangkitan, tidak juga, Mbak. Imbas dari kebijakan Prabowo itu pasti ada, ya. Untuk menertibkan sesuatu yang nggak benar pasti ada imbasnya. Oke, berarti artinya dari sisi Anda adalah meminta waktu dan satu sisi dari teman-teman adalah minta secepat mungkin ya waktu itu ya, jangan terlalu lama. Baik, kalau gitu sudah kami tangkap. Terima kasih Mas Hafiz, Mas Kurniawan, terima kasih. Selamat sore semuanya. Tetap bersama kami, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka adalah vendor pengadaan motor listrik. Kompas Petang kami lanjutkan, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru korupsi program MBG yang diduga menggelembungkan harga dalam pengadaan motor listrik. Kejagung menetapkan salah satu vendor pengadaan motor listrik, yakni AM, sebagai tersangka. Tersangka diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk pengadaan motor listrik hingga harganya mendekati plafon anggaran yang direncanakan BGN. Tak hanya itu, tersangka juga memanipulasi spesifikasi motor listrik yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan program MBG. Bahwa oleh karena PT IAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara melengkung melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun ya. Setelah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi MBG yang menyeret 3 mantan pimpinan BGN, Kejagung kembali menetapkan 1 tersangka dalam kasus korupsi MBG terkait pengadaan motor listrik. Dalam pemeriksaan, Kejagung menemukan bukti pihak vendor menggelembungkan dana untuk setiap unit sepeda listrik. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah telah membayar proyek pengadaan dengan nilai anggaran mencapai 1 triliun lebih untuk lebih dari 21.000 motor listrik. Namun motor listrik tersebut masih dalam perakitan. 3 triliun, 0,3 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Ya sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh tuh, gajinya SPPG itu kan lumayan tuh 6 jutaan, kalau nyicil 1 motor kan cukup. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris Causa meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh soal tata kelola program MBG. Charles juga meminta pemerintah mau terbuka dan transparan bagaimana proses penentuan titik SPPG atau dapur MBG. Benar
ada pembengkakan jumlah titik ya hingga tidak terkendali jumlahnya dan sampai menimbulkan potensi pemborosan anggaran dalam jumlah yang sangat besar, maka ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan dan juga tata kelola program MBG. Dan yang harus dilakukan sekarang bukan sekedar klarifikasi, tetapi juga pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh. Saya juga berharap pemerintah akan membuka secara transparan bagaimana proses penentuan titik selama ini. Dalam kasus korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengaku akan mengungkap 26 nama tokoh besar yang diduga terseret kasus korupsi. Sementara Kepala BGN Nanik Sdeyang mengaku akan melakukan sejumlah efisiensi terhadap anggaran MBG. Tim Liputan Kompas TV. Dalam penyidikan kasus korupsi MBG, Kejaksaan Agung mengungkap temuan baru yakni dugaan penggelembungan dana motor listrik di proyek MBG. Lalu bagaimana Kejaksaan mengungkap keterlibatan tokoh-tokoh selain pihak swasta saja? Kita bahas bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad dan politisi Partai Gerindra Kamru Samad. Bang Abraham, Bang Kamru Samad, selamat petang semua. Bang Abraham bisa mendengar suara saya, Bang? Bang Abraham bisa mendengar suara saya? Oke. Aman. Baik, saya ingin tanyakan Bang Abraham bahwa Kejaksaan Agung sudah mengungkap yang terbaru adalah dugaan markup motor listrik yang kita tahu pengadaannya mencapai angka 1 triliun rupiah. Sebelumnya salah satu tersangka menyebut ada puluhan nama orang besar yang diduga terlibat. Apakah mungkin kasus ini hanya akan berhenti di 3 mantan pimpinan BGN saja karena 2 tersangka baru ini dari pihak swasta? Jadi begini, sebenarnya tanpa disampaikan oleh tersangka ya, bahwa membuka 26 nama itu kewajiban aparat penegak hukum dalam hal ini perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung punya kewajiban untuk membuka nama-nama itu dan mengusut agar supaya publik bisa paham betul ya bahwa kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung secara transparan dan akuntabel, karena ini kan harus ada pertanggungjawaban ke publik ya. Setiap kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum itu harus bisa transparan ke masyarakat. Ada akuntabilitasnya supaya masyarakat itu bisa mengukur kinerja aparat penegak hukum. Apakah yang bersangkutan mengusut perkara itu secara adil? Apakah perkara itu benar-benar dijalankan secara baik dan benar? Karena kan akhir-akhir ini kita banyak melihat juga ya, contoh ada beberapa kasus, tentunya nggak semua ada 1-2 lah, misalnya di masa lalu ada kasus Tom Lembong dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi kewajiban Kejaksaan Agung untuk membuka kasus ini secara terang benderang agar supaya masyarakat bisa memberikan support. Karena kalau kita lihat kasus korupsi MBG ini sebenarnya ya, kasus ini sudah lama dikritisi oleh rakyat. Teman-teman ICW juga sudah pernah melaporkan baik di KPK maupun di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ini menjadi PR yang harus dituntaskan, karena kita lihat uang negara yang ditilep itu nggak main-main jumlahnya. Khusus mengenai pengadaan motor listrik aja sudah 1 T, belum lagi yang lain-lain. Lebih dari 1 triliun rupiah. Baik, saya ingin ke Pak Kamru Samad bahwa tadi Bang Abraham Samad menyebutkan 26 nama yang sebelumnya disebutkan oleh salah satu tersangka lebih baik dibuka dan diusut oleh Kejaksaan Agung. Di sisi lain ada berhembus kabar bahwa di antara 26 nama itu ada anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anda sepakat bahwa nama ini harus dibuka dan diusut, Pak Kamru Samad? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Kamru Samad biar kita bisa mendengar suaranya. Mas Ipo. Baik, siap. Mas Ipo, kedengaran suaranya? Dengar Pak, silahkan dilanjutkan. Kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bang Abraham bahwa penegakan hukum adalah sebuah komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo, dan kita menghormati sepenuhnya para penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi yang ada dalam program MBG ini. Tentu kita harus memisahkan antara institusi BGN sebagai sebuah institusi negara yang diatur di dalam peraturan
Presiden yang di dalamnya ada Undang-Undang 17 tahun 2023 dengan oknum-oknum yang telah mengkhianati anggaran negara. Dan Presiden Prabowo dan juga Partai Gerindra sangat mendorong supaya pro justisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk betul-betul independen dan menuntaskan kasus ini. Karena ini menjadi ukuran barometer publik terhadap komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Oke, artinya Partai Begitu, Gerindra mendukung ketika 26 nama itu dibuka ke publik dan kemudian diusut oleh Kejaksaan Agung? Bagi kami, apapun langkah yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, kita akan menghormati sepenuhnya. Betapapun demikian, kita tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum karena sejak awal kita mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Clean and good government itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo sejak awal. Dan tokoh-tokoh seperti Pak Bram Samad, kita memerlukan beliau untuk bisa mengawal proses justisia yang sedang berjalan. Begitu juga komponen civil society yang lainnya. Begitu Mas Dipo. Oke, termasuk jika ada dugaan keterlibatan, mohon maaf, pihak-pihak yang kemudian berada di eksekutif maupun legislatif, Pak Kamrus Samad. Mas Dipo, kita menyaksikan dalam 1 tahun 6-7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada berapa banyak pelaksana pemerintahan yang sudah berhubungan dengan hukum. Dan itu tidak ada proteksi dari pemerintahan ini. Dan itulah komitmen beliau secara sungguh-sungguh ingin dilakukan di sini. Dan kami pun meyakini apa yang dikehendaki oleh rakyat, supaya korupsi uang rakyat ini harus segera dihentikan. Partai Gerindra sangat komit dan menghormati independensi aparat penegak hukum. Dan kita harus menjaga sepenuhnya hal tersebut. Baik, saya ingin ke Bang Abraham bahwa tadi nampaknya Pak Kamrus Samad juga mendukung jika memang langkah Kejagung untuk kemudian membuka dan juga mengusut nama-nama itu. Anda melihat apakah mungkin apa yang kemudian disampaikan oleh pihak tersangka ada keterlibatan pihak eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, Bang Abraham Samad? Jadi gini ya, siapapun pihak yang terlibat ya, siapa tahu juga ada aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Harusnya Kejaksaan Agung itu tidak memilih-milih. Kenapa saya bilang tidak memilih-milih? Karena kan asas hukum kita sudah tahu ya, equality before the law ya. Jadi semua orang sama kedudukannya di bawah hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus membuka secara transparan kasus ini ya, agar supaya publik bisa mengawasi. Karena kalau kasus ini tidak dibuka secara transparan, maka susah sekali publik untuk mengawasi serta mengikuti kasus ini jalannya. Kira-kira seperti itu Mas Dipo. Oke, Anda tentu memiliki pengalaman yang begitu panjang untuk menyidik kasus korupsi, Bang Abraham. Mungkin apakah penetapan justice kolaborator ini bisa dimulai dari sana sehingga proses penyidikan bisa dilakukan dengan tegas dan juga transparan? Ya, dulu di masa KPK kan mulanya justice kolaborator itu diterapkan oleh KPK ya, bagi tersangka yang ingin membongkar secara luas kasus itu, maka diberikanlah privilege yang kita sebut justice kolaborator. Oleh karena itu, dengan adanya tersangka yang siap membongkar kasus ini secara luas, maka menurut saya itu menjadi poin yang penting dan poin positif bagi Kejaksaan Agung untuk melanjutkan kasus ini. Agar supaya apa? Kita tidak mau kasus ini dikanalisasi ya, artinya hanya dilokalisir dalam ruang yang sempit gitu. Oleh karena itu siapapun tersangkanya, siapapun yang terlibat dalam hal ini, itu harus dibuka oleh Kejaksaan Agung. Dan siapapun nanti pada akhirnya misalnya ternyata namanya cuma ada, tapi keterlibatannya tidak ada, itu perlu juga di-clearkan. Agar supaya masyarakat bisa tahu persis ya, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus MBG ini. Karena kita prihatin ya, Mas Dipo ya, karena saya coba menganalogikan begini. Ini kasus ya secara manusiawi sulit sekali diterima akal sehat. Kenapa saya bilang sulit sekali diterima akal sehat? Saya menganalogikan ini seperti apa ya? Seperti ada pencuri masuk ke dalam masjid, kemudian yang dicuri itu uang yang ada di celengan masjid. Kira-kira begitu analoginya. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat begini. Ini kan yang dikorupsi ini sebenarnya uang untuk meningkatkan gizi generasi muda, atau boleh dikatakan dalam bahasa yang sarkasme, duit yang dikorupsi ini adalah duit untuk memberi orang yang sedang lapar, kira-kira seperti atau duit yang digunakan untuk orang yang kurang gizi supaya dia bergizi, kira-kira seperti begitu ya. Sehingga menurut saya
tindakan kepala BGN dan tersangka-tersangka lainnya ini sulit sekali diterima akal sehat. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan Agung menurut saya. Oke, saya ingin ke Pak Kamru Samad bahwa yang menarik juga Kejaksaan Agung, koreksi kalau saya salah, meminta kepada pihak BGN untuk segera mendistribusikan motor listrik ini. Apakah ini hal yang juga sudah diketahui oleh politisi Partai Gerindra bahwa motor ini justru malah didistribusikan atau seperti apa? Tentu semua harus ada prosedurnya, karena kami mendapatkan data sementara pengadaan barang seperti termasuk sepeda motor ini itu APBN 2025. Itu artinya kalau APBN 2025 harusnya timeline-nya itu paling lambat 15 Desember penyerahan barangnya sudah semua selesai. Nah sekarang kita sudah di bulan Juni, itu penggunaan APBN tidak berarti belum memenuhi satu unsur Mas Diko, yaitu unsur tepat sasaran dan tepat manfaat. Nah dalam penggunaan belanja negara. Nah jadi artinya pekerjaan pengadaan ini belum tuntas, belum selesai. Jadi itu. Nah ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan itu yang harus dilakukan, karena pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI nantinya paling lambat di akhir kuartal pertama di tahun berjalan untuk tahun yang lewat itu sudah harus masuk, sehingga pemeriksaan keuangan negara itulah yang biasa dijadikan dasar di mana APH untuk melakukan penyidikan dari hasil kerugian negara atau temuan yang didapatkan oleh BPK RI. Begitu Mas Dito. Oke, saya ingin ke Bang Abraham bahwa kita tahu motor listrik ini diduga menjadi medium dari tindakan korupsi melalui markup. Pertanyaannya adalah ketika motor ini didistribusikan apakah keputusan yang tepat karena nampaknya tidak melalui penyitaan terlebih dahulu kepada ataupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi perlu kita ketahui ya, korupsi mengenai pengadaan motor listrik ini adalah korupsi yang sifatnya pengadaan barang dan jasa. Ini korupsi yang sangat sederhana sebenarnya bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan, mengusut dan menyelesaikannya. Sederhana sekali. Oleh karena itu kelihatannya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dan tidak memerlukan sesuatu telaah yang rumit. Karena ini korupsi yang paling sederhana, pengadaan barang dan jasa. Tapi terlepas daripada itu semua, bagaimana apakah bisa didistribusikan atau bagaimana kira-kira gitu pertanyaan. Kalau menurut saya, kalau memang ada sebagian yang sudah didistribusikan, itu nggak apa-apa. Tapi yang belum didistribusikan itu sebaiknya ditahan dulu, ya. Karena ini kan motor listrik ini nanti kalau kita menyusun dia punya kerangka kasus, ya, maka ini menjadi alat bukti ya nantinya yang disampaikan di dalam pengadilan ya, ini menjadi objek korupsi yaitu pengadaan motor listrik. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung, bagaimana apakah yang sudah didistribusikan itu dibiarkan saja dan kemudian yang belum didistribusikan apakah ditahan dulu. Sebaiknya menurut saya yang belum didistribusikan jangan didistribusikan lagi, jadi di stop sementara ya, untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Tentu kita akan menunggu seperti apa proses lanjutan dari penyidikan yang kemudian dilakukan terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis. Terima kasih. Gudang alat berat di Jalan Pluit Karangkarya Barat, Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Sabtu sore. 4 kendaraan terdiri dari mobil truk box dan 3 kendaraan truk terbuka ikut dilalap si jago merah. Asap pekat memumbung tinggi berasal dari gudang alat berat yang terbakar di Jalan Pluit Karangkarya Barat, Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara berjibaku memadamkan api dan mencari tahu penyebab kebakaran ini. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap pria berusia 70 tahun di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu.
Sebuah mobil terlihat awalnya membuntuti korban yang sedang berolahraga pagi di sekitar rumah. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Saat ingin diculik, korban melakukan perlawanan sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Polisi dari Mapolsek Penjaringan kini melakukan pengajaran kepada pelaku. Satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya masih kita dalam. Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, sebuah bus penumpang hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan tol di ruas tol Cipularang kilometer 100-800 arah Jakarta. Kecelakaan bermula ketika pengemudi bus kaget melihat kendaraan di depan rem mendadak akibat adanya kecelakaan di jalur seberang. Akibatnya bus jurusan Bandung Cilengsi ini tersangkut di pembatas jalan tol Cipularang dan nyaris menyeberang ke jalur berlawanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Di Kupang Medan, gerbang tol. Kompas Petang edisi 13 Juni 2026 kami akhiri, saudara. Saya Dipun Nurbahagia. Saya Auda Chandra, berterima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi.